Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salat ibadah subuh pada pagi hari ini. Dan seperti biasanya kami bergiliran membacakan buku tanya jawab fatwa tarjih yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang saya masuk kepada materi orang yang belum menerima dakwah Rasul. Pertanyaannya, kami dahulu pernah diajar oleh seorang guru bahwa apabila manusia itu terasing, misalnya di hutan sendirian, dan tidak pernah mendengar seruan untuk ibadah, maka di hari kiamat nanti akan bebas tanpa proses pengadilan, seperti hanya orang gila. Benarkah ini dan apa dasarnya? Lalu pertanyaan kedua, bila ada orang yang hidup di hutan tidak pernah mendengar dakwah Rasul, tetapi suatu saat ia berpikir dan mengecap kebudayaan, lalu mengakui keberadaan Tuhan tetapi tidak melaksanakan ibadah seperti orang muslim dan terus meninggal dalam keadaan akhlak tidak terpuji, bisakah orang itu masuk surga? Dua pertanyaan ini dari jamaah Masjid Al-Muhajirin Desa Soko, Ponorogo. Jawabannya agak panjang, mohon maaf dan nggak bisa dipotong ini. Kedua pertanyaan di atas sebenarnya merupakan suatu masalah, yaitu apakah orang yang belum sampai kepadanya dakwah Rasul atau hidup dalam masa sebelum datangnya Rasul dikenal taklif atau perintah dan larangan Tuhan atau tidak. Masalah ini adalah masalah klasik yang telah menjadi perdebatan ulama sejak masa yang awal dalam Islam, terutama di kalangan ulama kalam dan usul fikih. Secara umum mereka terbagi kepada dua kelompok pendapat dalam menjawab masalah tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang belum sampai dakwah Rasul kepadanya itu tetap dikenai taklif atau tadi perintah dan larangan, karena ia telah dianugerahi akal oleh Tuhan. Dengan akal itu ia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat pula mengenal Tuhan dan melakukan kesyukuran kepadanya. Pendapat kedua menyatakan sebaliknya. Orang yang belum tahu tentang adanya dakwah Rasul itu sama sekali tidak dikenai taklif. Sebab akal manusia semata tidak dapat mengetahui yang baik dan buruk, dan tidak dapat memahami wajibnya melakukan kesyukuran kepada Tuhan pemberi nikmat. Semua itu hanya dapat diketahui oleh manusia melalui wahyu Tuhan yang dibawa oleh seorang Rasul. Oleh karena itu tidak wajib atasnya untuk beriman dan beramal ibadah saleh dan beramal saleh, serta tidak diharamkan atasnya kufur dan perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang bisa diinterpretasi untuk mendukung kedua pemahaman tersebut. Pendapat kedua misalnya dapat dikuatkan dengan firman Allah yang artinya, dan kami tidak akan memberi siksa sebelum
kami mengirim seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Ayat-ayat lain yang menunjukkan pengertian yang sama, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 59, artinya, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan juga surah An-Nisa ayat 165 yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dalam ayat lain yang artinya, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Sebaliknya terdapat pula ayat-ayat yang secara umum menyatakan bahwa siapapun yang percaya tentang adanya Tuhan dan hari kemudian serta berbuat baik akan mendapat keselamatan di akhirat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Di samping itu terdapat pula ayat yang menyatakan bahwa tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Ini berarti bahwa siapapun yang berbuat baik tidak sama nasibnya di hadapan Tuhan dengan orang yang berbuat buruk. Mengenai as-sunnah, sepanjang penelitian yang dilakukan sejauh ini belum ditemukan nas hadis yang langsung mengenai masalah ini. Lagi pula masalah-masalah akidah harus didasarkan atas hadis-hadis yang mutawatir, yang dalam kenyataannya agak langka. Oleh karena itu pendapat-pendapat mengenai masalah ini biasanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di atas. Penafsiran-penafsiran kompromis terhadap ayat di atas telah banyak diusahakan. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar ketika menafsirkan ayat 165 surah An-Nisa ayat 4 menyatakan bahwa orang yang memegangi Al-Quran secara keseluruhan dan memahami hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya akan mengetahui bahwa agama itu adalah ketetapan ilahi yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia sendiri, melainkan hanya bisa diketahui melalui wahyu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, agama juga sejalan dengan fitrah manusia dalam usaha mensucikan diri dan mempersiapkan kehidupan. Memang terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Tinggi tidak akan menghukum manusia karena melanggar apa yang diajarkan pada Rasul, kecuali kalau mereka telah menerima dakwah dari para rasul itu dan telah tegak hujah agama terhadap mereka. Hal itu karena hukuman jenis ini berdasarkan ketetapan ilahi dan tidak akan terwujud tanpa adanya ketetapan Tuhan yang mengakibatkan adanya hukuman itu. Namun demikian terdapat juga ayat-ayat lain yang menunjukkan adanya hisab dan balasan umum serta secara adil sesuai dengan pengaruh perbuatan-perbuatan terhadap diri manusia. Barang siapa yang berbuat buruk dan mengotori jiwanya tidak mungkin sama di sisi Allah dengan orang-orang yang berbuat baik dan membersihkan dirinya. Apakah akal sehat akan mengatakan bahwa jiwa orang yang belum menerima dakwah agama itu sama di sisi Allah? Padahal kelakuan, kepercayaan, dan akhlak mereka berbeda dari segi baik buruknya. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik.
surah Al-Maidah ayat 100. Perbandingan kedua itu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Apakah kedua golongan itu sama perbandingannya? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Surah Hud ayat 24. Walhasil dapat dikatakan bahwa orang yang belum menerima dakwah Rasul tetapi mengakui dan beriman terhadap keberadaan Tuhan dan hari pembalasan serta berbuat kebajikan akan mendapat balasan Tuhan walaupun dia belum beribadah kepadanya seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Kewajiban beribadah itu hanya berlaku bagi orang yang telah sampai kepadanya dakwah agama. Yang terakhir mungkin kesimpulannya, jadi sulitlah diterima pandangan bahwa orang yang belum menerima dakwah Rasul itu sama seperti orang gila, yaitu tidak diperhitungkan kebajikan dan keburukannya. Wallahu a'lam. Demikian, agak panjang karena memang sulit dipotong. Kita akhiri dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.